Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya berharap kita dalam kondisi yang baik, yang sehat. Sudahkah Anda hari ini makan buah? Buah adalah makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Dalamnya terkandung banyak manfaat. Saudara-saudara yang saya pegang ini, saya percaya tidak asing buat Anda, buat kita semua. Buah pisang. Para ahli meneliti kandungan nutrisi dalam pisang ini sangat kaya dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada potasium, ada kalium, ada fosfat, vitamin, dan banyak hal. Namun para ahli sepakat kandungan yang paling menonjol dari buah pisang ini adalah kalium. Kalium sangat baik untuk tubuh kita, khususnya untuk kesehatan jantung kita, untuk peredaran darah kita. Saudara-saudara, saya memperhatikan buah pisang juga. Tidak hanya buahnya yang bermanfaat, tapi kulitnya juga. Kalau kulit pisang bisa membuat kita terpleset jatuh kalau dibuang sembarangan. Namun kulit pisang itu bermanfaat untuk pupuk organik. Saya mempraktekkan ini. Saudara-saudara, kulit pisang yang kaya dengan kalium itu kita olah, kita jus, lalu kemudian difermentasi, diendapkan, didiamkan sampai sekitar 2 minggu. Maka cairannya itu cukup untuk memberi pupuk tanaman kita. Dan percayalah, dengan pupuk itu tanaman kita akan cepat berbuah dan cepat juga kalau bunga keluar bunga. Saudara-saudara, saya ingin bicara tentang pisang dan pohon pisang. Pernahkah Anda membeli pisang lalu kemudian kesulitan mendapatkannya? Kalau saya tidak. Pisang ini adalah buah yang ada sepanjang masa. Jadi mau bulan Januari, Februari, sampai kemudian Desember, pisang selalu ada. Pisang adalah buah yang tidak kenal musim. Nah, saudara-saudara, kalau rambutan, duku, dan lain sebagainya Anda mungkin harus menunggu di bulan Desember atau Januari, ya Februari begitu. Namun ketika Anda ingin pisang, Anda akan mudah mendapatkannya. Ini adalah buah yang bisa kita temui sepanjang masa. Artinya pisang berbuah tidak mengenal masanya. Lalu menarik kalau kita perhatikan pohon pisang itu. Pohon pisang akan terus tumbuh menjadi besar dan kemudian ia menghasilkan buah. Dan ketika akan menghasilkan buah, biasanya pisang ini akan mengeluarkan atau akan mempunyai anak-anaknya. Muncul tunas-tunas kecil, tunas-tunas yang baru. Lalu pisang terus akan tumbuh dan kemudian buahnya menjadi besar, menjadi matang. Nah, pisang itu kalau berbuah, sesudah selesai berbuah, ia akan mati dengan sendirinya. Sehingga menarik kalau kita perhatikan dari filosofi pohon pisang ini. Pisang tidak mengenal musimnya. Pisang akan berbuah dan sebelum ia mati, dia akan mengeluarkan generasi yang baru, anak-anaknya.
Lalu kemudian ketika ia sudah matang, dia akan mati dengan sendirinya. Pisang sangat berguna. Saudara-saudara, apa hubungannya pisang dengan firman Tuhan? Saya mau mengajak kita melihat pengalaman Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini seringkali dipakai dalam penghiburan. Ketika saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, dipanggil Tuhan mengakhiri pertandingan. Saudara-saudara, memang betul, kita semua akan mengakhiri kehidupan kita. Masalahnya, apakah kita seperti Paulus telah memelihara iman dengan baik? Artinya bukan hanya keyakinan percaya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, melainkan juga mengerjakannya dalam hidup sehari-hari, berbuah seperti buah pisang ini, mengeluarkan buah yang berguna, bahkan kalau pisang berguna sampai kulitnya. Saudara-saudara, apakah kehidupan kita berguna bagi kebanyakan orang, bagi orang-orang terdekat kita? Menampakkan iman yang percaya, menampakkan keyakinan itu, memelihara iman di tengah-tengah kesulitan, seperti Paulus memelihara iman di tengah-tengah kesulitan dan penderitaannya. Jemaat GKI Kalideres yang saya cintai, saudara-saudara, kita lihat juga dalam kehidupan Paulus, sebelum ia mengakhiri pertandingan yang ia sebut kehidupannya, ia pun menyiapkan generasi untuk meneruskan kehidupan imannya, untuk meneruskan karya Tuhan, pemberitaan Injil itu. Kita baca surat Timotius ini. Timotius adalah anak rohani, anak didik dari Paulus, yang Paulus siapkan sedemikian rupa untuk meneruskan karyanya. Jadi sebelum mengakhiri segala sesuatunya, Paulus menyiapkannya begitu rupa. Ibarat pohon pisang, ia berguna, ia memberikan manfaat, tapi menyiapkan juga generasi untuk melanjutkan karya Tuhan. Baiklah, kehidupan yang kita jalani ketika masih saat ini dalam pertandingan, maka kita gunakan dengan baik. Peliharalah iman kita dengan baik. Meski sulit jalan yang harus kita tempuh, tampakkanlah itu dalam perbuatan, dalam tutur kata kita, sambil kita juga menyiapkan generasi-generasi yang kemudian akan terus memelihara iman percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Alam sekitar kami banyak mengajarkan tentang kebaikan, banyak mengajarkan tentang filosofi. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk hidup berguna, berbuah, bermanfaat, memelihara iman dengan baik, dan menyiapkan generasi-generasi yang kemudian akan melanjutkan karya Tuhan di bumi ini. Pada saat ini bersama-sama umat-Mu GKI Kalideres, kami memohon kepadamu ya Bapa, khususnya
dalam kehidupan umat-Mu yang mengalami kesulitan saat ini. Kesulitan karena sakit, penyakit, karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga menolong pada saatnya. Tuhan membebaskan kami semua dari penderitaan ini. Kami juga berdoa ketika kami yang terhimpit masalah ekonomi, kesulitan keuangan dan pekerjaan. Tolong kami Bapa. Inilah ya Bapa seru doa kami. Kami percaya Engkau di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan kita untuk yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.